Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalan, nama saya Fadlan Awali Ramadan. NIM 0479479 213 dari mahasiswa semester 7 Universitas Terbuka domisili di Purbalingga. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan simulasi praktik peradilan perdata sebagai tugas mata kuliah praktik peradilan perdata. Dalam simulasi ini saya bertindak sebagai advokat atau kuasa hukum penggugat dari kantor kuasa hukum Eva Law Office, mewakili klien bernama Tuan Andi dalam perkara wanspensasi jual beli tanah melawan Tuan Budi. Kita simulasikan kita di Pengadilan Negeri Cibinong berbicara kepada majelis hakim. Majelis hakim yang mulia, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Fadlan Awali Ramadan, sarjana hukum, berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 13 Oktober 2023 bertindak untuk atas nama Tuan Andi, selanjutnya disebut sebagai penggugat. Izinkan kami membaca pokok-pokok gugatan wanspensasi terhadap Tuan Budi, selanjutnya disebut tergugat sebagai berikut. Mengenai fakta hukum atau posita, bahwa pada tanggal 15 Januari 2003 penggugat dan tergugat telah sepakat mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tanah seluas 1000 meter persegi yang terletak di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, bahwa harga yang disepakati adalah sebesar 1 miliar rupiah, bahwa tergugat telah membayar uang muka atau tahap pertama sebesar 300 juta rupiah pada saat pertandatanganan, namun untuk sisa pembayaran tahap kedua atau pelunasan sebesar 700 juta rupiah yang wajib dibayarkan paling lambat 3 bulan setelahnya, yaitu jatuh tempo pada tanggal 15 April 2003 dan tergugat gagal melaksanakannya. Bahwa penggugat telah berikat baik dan bahkan telah melayangkan surat gugatan atau somasi sebanyak 2 kali, namun tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya. 2. Mengenai tuntutan atau petitum, oleh karena itu kami mohon kepada majelis hakim yang untuk memutuskan 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tergugat telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi. 3. Menghukum tergugat untuk melunasi sisa pembayaran sebesar 700 rupiah secara tunai dan seketika. 4. Menghukum tergugat membayar ganti rugi sebesar 6% per tahun. Untuk tanggapan atas jawaban tergugat, di sini Tuan Andi telah berpura-pura untuk menanggapi alasan tergugat dan mengatakan dia belum membayar karena menunggu pinjaman cair. Saya, majelis hakim yang mulia, mengenai jawaban tergugat untuk menyatakan bahwa keterlambatan pembayaran disebabkan karena belum cairnya pinjaman dalam bank. Kami selaku kuasa hukum penggugat menyampaikan replik sebagai berikut. Kami menolak dengan tegas alasan tergugat tersebut. Pertama, alasan belum cairnya pinjaman bank adalah risiko pribadi tergugat yang merupakan keadaan memaksa atau force majeure. Tidak ada klausul dalam perjanjian kami yang mengantukkan pembayaran pada cairnya kredit bank. Kedua, pada akses fakta sun severunda dalam pasal 1338 KUHA Perdata, perjanjian yang disebutkan seracah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang mempunyai keterlambatan jelas. Ini melanggar pasal 1238 KUHA Perdata. Ketiga, penggugat tidak pernah menyetujui perjanjian secara lisan maupun tertulis. Permintaan menggugat sepihak dari tergugat tidak menghabiskan kewajibannya untuk membayar tepat waktu sesuai tanggal tempo 15 April 2023. Oleh karena itu, dalih tergugat harus dikesampingkan. Kita masuk di bagian pembuktian dan kesimpulan. Saya telah memegang bukti sebanyak 4 bukti yang tergugat. Majelis hakim yang mulia, kami telah menguatkan dalil kami. Untuk menguatkan dalil kami telah memberikan alat bukti antara lain bukti P1, perjanjian awal jual beli tanah pada tanggal 15 Januari 2003. Bukti 2, sebesar transfer uang muka 300 juta rupiah. Bukti 3,
P3 dan P4 atau surat somasi 1 dan 2 membuktikan penggugat telah menegur tergugat. Berdasarkan fakta persidangan tersebut, kami menyampaikan kesimpulan bahwa tergugat terbukti sah dan meyakinkan melakukan wajib prestasi karena tidak melunasi pembayaran 700 juta rupiah hingga lewat batas waktu yang ditentukan. Akibat kelalaian ini, penggugat mengalami kerugian material berupa tertahannya uang hak penggugat dan kerugian material berupa hilangnya kesempatan atau opportunity loss untuk menjual tanah kepada pihak lain. Bagian terakhir untuk penutup. Berdasarkan seluruh uraian di atas, kami selaku kuasa hukum tetap pendirian kami mohon majelis hakim yang mulia untuk menjatuhkan putusan. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tergugat wajib prestasi. 3. Menghukum tergugat membayar sisa 700 juta rupiah ditambah bunga kelalaian 6% per tahun. 4. Menghukum tergugat membayar biaya perkara. Apabila majelis hukum berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya atau ex aequo et voto. Terima kasih majelis hakim yang mulia. Oke, udah selesai. Demikianlah simulasi sidang perkara penetapan prestasi jual beli tanah di mana saya Fadlan Abdi Ramadan berperan sebagai kuasa hukum penggugat. Simulasi ini mencakup penyampaian gugatan, replik, pembuktian hingga kesimpulan. Semoga ini dapat memenuhi tugas mata kuliah praktik peradilan terbatas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.